Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahan Azikra dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab akan menjelaskan tentang dampak pengaruh dari serangan Mongol kepada peradaban-peradaban dalam Islam. Baiklah, lebih jelasnya mari kita simak penjelasan saya agar dapat memahami dengan baik. Baiklah, yang pertama adalah kemunduran dunia Islam. Adanya bangsa Mongol di Baghdad mengisahkan pilu yang berkepanjangan. Pada saat itu, Islam terasa menemukan masa akhirnya. Dalam sejarah yang panjang umat Islam, ibu kota merupakan simbol pencapaian terbaik, yang kini telah terkoyak oleh serangan dari pasukan Asia Tengah. Setelah dari jatuhnya kota itu, dampak-dampak negatif mulai berdatangan. Yang pertama seperti dari dampak politik, ada juga dari dampak sosial dan dampak peradaban. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah tentang dari dampak politiknya. Karena serangan bangsa Mongol, kondisi perpolitikan sangat cepat berubah. Bangsa Mongol juga menjadi ancaman serius bagi umat Islam lainnya. Pada masa Genghis Khan, dia telah mengacaukan kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam. Di tahun 1258 Masehi adalah puncak dari masalah terpecahnya kondisi dalam perpolitikan. Yang kedua, pada dampak sosial. Kisaran 800.000 orang menjadi korban akibat dari pembantaian-pembantaian yang terjadi. Sehingga sektor dalam pengiriman barang menjadi terhambat. Karena tidak adanya aktivitas tersebut membuat ekonomi masyarakat menurun dan buruk. Dan barang-barang tidak ada yang masuk. Dan yang ketiga, dampak peradaban. Sarjana-sarjana pada saat itu banyak sekali yang tewas. Dan itu membuat peradaban keilmuan di kota Baghdad menurun pesat. Yang kedua, dampak dari serangan Mongol yaitu muncul dinasti Mongol Islam. Pada masa ini, Genghis Khan membangun tentara yang kuat dan juga sistematis administrasi yang teratur. Dan para pengganti Genghis Khan pun mampu memperluas kekuasaan bangsa Mongol. Ada 3 dinasti yang berhasil membangun peradaban yang luar biasa, yaitu dinasti Chagatai, Golden Horde ataupun Gerombolan Emas, dan dinasti Khan. Dinasti Chagatai terdiri dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Chagatai Khan. Chagatai merupakan anak kedua dari Genghis Khan yang berdiri wilayah Kekaisaran Mongol yang membentang dari Sungai Nil. Dan yang kedua, Golden Horde. Dalam sejarah Mongol, kemunculan Golden Horde atau Gerombolan Emas yang sangat menarik karena dari anak cabang dinasti Mongol tersebut yang paling lama berkuasa. Di samping itu, mereka membawa kejayaan dalam perdagangan di Asia dan Eropa. Pada masa Ogotai, putra Genghis Khan sebagai Khan Agung, terjadi penaklukan besar-besaran terhadap lembah Sungai Volga dan Siberia. Pendiri dari dinasti ini meninggal pada tahun 1256. Maka digantikan oleh saudaranya yaitu Barke pada tahun 1256 sampai 1260 Masehi. Barke Khan merupakan bagian dari bangsa Mongol yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sudah masuk Islam. Yang ketiga yaitu dinasti Khan. Dinasti Khan merupakan salah satu cabang rumpung dari bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang berada di daratan Asia Timur, berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan Republik Rakyat Cina di selatan. Mempunyai nilai mulai dari kontrafaksi lahirnya bangsa Mongol hingga pada gaya kepemimpinan Genghis Khan dan Hulagu Khan yang dikenal sebagai sosok legendaris penakluk beberapa negara. Pasca kehancuran Baghdad di tangan Hulagu Khan yang telah menghancurkan pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berkuasa selama 5 abad lebih, telah mendirikan suatu dinasti yang bergelar Khan. Gelar ini diberikan kepada dirinya sendiri atas keberhasilan ekspansi yang telah dilakukannya. Terima kasih telah menonton video saya. Inilah kesimpulan dari pembahasan saya tadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.